Sesuai janji kami akan mengupdate bagaimana hasil daripada SP2HP ya di Polres Tangsel ya kemarin sekitar jam 3 ya sampai sore. Nah, jam 3 sore sampai ya sebelum maghrib kali ya. Nah, hasilnya ya sesuai dengan prosedur yang berlaku, berjalan dengan baik ya. Kami diterima dengan baik, kemudian ya bagaimana dengan BAP-nya ya itu tidak kami sampaikan di sini ya. Bagaimana hasil dan apa pertemuannya bagaimana dan ininya ya, karena itu nanti ada di dalam proses apa ya namanya penyidikan apa sidik kami nggak tahu itu nanti nggak paham soal itu. Yang pasti sudah berproses lah ya, sudah berproses atas laporan kami terhadap KRMT Roy Suryo ya, atas dugaan ya banyak pasalnya lah itu. Kuasa hukum yang menyampaikan itu ya, mungkin tidak perlu kamu sampaikan di sini ya. Nanti perkembangannya bagaimana ya kita sampaikan ya. Yang pasti sudah berproses lah, sama seperti laporannya Bang Bill ya, Taufik Mufaki itu sudah berproses juga. Kita tunggu saja hasilnya ya, karena semuanya ada time frame-nya ya. Pihak berwajib juga memiliki time frame karena nggak bisa dipaksakan semua ya. Kita serahkan ya, mereka lebih profesional untuk itu. Nah, untuk kita dapat informasi mengenai terbitnya SEMA 3 ya, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2026 kalau tidak salah ya. Ini bisa membuat ketar-ketirnya Roy Suryo dan Tifa. Akhirnya pra-peradilan itu ada pembatasan-pembatasannya ya. Nah, itu rekan-rekan bisa lihat saja ya. SEMA 3 itu isinya apa di sana jelas ya. Jelas sekali ya bahwa ya boleh-boleh saja membuat pra-peradilan, didaftarkan, diregistrasi dan kemudian ditolak kalau sudah masuk ke dalam tahap apa ya, sudah dilimpahkan perkaranya ke pengadilan. Kurang lebih begitu, lebih jelasnya nanti baca saja ya. Kurang lebih begitu, dan ini kan memang sudah dilimpahkan berkas perkara daripada Roy Suryo dan Dr. Tifa ini ya di pengadilan yang harusnya diadili di pengadilan Jakarta Timur ya kalau tidak salah ya. Kan dilimpah di Jakarta Selatan tapi diberikan ke Jakarta Timur. Nah, ini akan membuat ya tambah runyamnya semakin ya. Kalau kami membaca wajah ya, semua orang bisa lah melihat wajah daripada Roy Suryo dan Dr. Tifa itu terlihat itu sudah mulai kelelahan dan mulai hampir bisa dikatakan give up lah ya. Sudah mulai lelah, letih, dan akhirnya dugaan kami ya loyo. Ya kenapa? Karena terlihat di sana mereka sebenarnya sulit membuktikan tuduhannya terhadap ijazah palsu Pak Joko Widodo. Tuduhannya kan seperti itu, sehingga Pak Joko Widodo melaporkan ini pencemaran nama baik dan sebagainya ya. Nah, karena tuduhan tadi itu tidak dikatakan mengatakan ijazah Pak Joko Widodo ini palsu, dan bukti-bukti yang bukti yang empiris lah kalau kami katakan, bukti-bukti valid dan empiriknya itu hampir bisa dikatakan tidak berdasar ya kalau mengatakan ijazah UGM-nya Pak Joko Widodo itu palsu ya.
kami menekankan di sini ijazah UGM-nya yang dipersoalkan ya. Jadi memang kalau kami melihat hasil daripada katanya penelitian-penelitian yang dituliskan dalam buku Jokowi Paper itu sangat lemah ya menurut kami. Menurut kami yang kami bedah buku itu sebagai mereka mengatakan penelitian itu kajian ilmiah yang berbasis fakta-fakta empiris ya. Kalau ilmiah itu kan fakta-fakta empiris, kemudian ada di sana uji hipotesisnya harusnya ya, tapi kalau kami melihat itu uji hipotesis alatnya juga tidak disebutkan di sana yang sudah valid. Artinya instrumen-instrumen alat itu belum ada dijelaskan di sana sudah pernah digunakan untuk apa ya. Maksudnya sudah tervalidasi ya, sudah reliable ini alat, cocokkah untuk mengukur atau mengidentifikasi daripada ijazah tersebut hingga dikatakan palsu. Apalagi Roy Suryo mengatakan 99,9% palsu, padahal angka statistik 99,9% itu tidak ada di sana dijabarkan. Kenapa dia peroleh itu? Demikian dengan Dipa Uziatiasuma ya, sama saja ya. Jadi penelitian-penelitian mereka ini berbasis asumsi ya. Apalagi kalau kita dengar pendapat Profesor Jimli Hasidiki itu mengatakan dengan jelas ini penelitiannya berbasis kebencian. Jadi bukan berbasis berbasis fakta-fakta empiris yang dijelaskan di sana. Harusnya itu ada uji-uji yang sudah memang reliable dan valid ya, alat ujinya, instrumen-instrumennya. Ini tidak ada ya. Itulah, jadi kalau semakin kami lihat nanti ke depan ini bagaimana, kan itu ya. Ya sudah, ini satu hal, ada peraturan SEMA yang tadinya ini peradilan ini bisa berjilid-jilid tanpa batas ya. Artinya ya nggak jelas lah ya sampai kapan. Ini kan cara mereka way out-nya lah ya, cara keluar dari permasalahan ini ya. LP-nya bahkan udah sampai di persidangan Pak Joko Widodo ini, LP atau laporannya itu yang sudah sampai di persidangan ya, sudah dilimpahkan itu tadinya perkiraan kami ini sangat sulit, tapi namun dalam video-video kami pun sudah mengatakan maksimal paling 5. Kenapa? Tidak ada lagi celah ya, mau dengan alasan apa lagi, walaupun diulang-ulang. Nah ini diperkuat dengan terbitnya SEMA 3 nomor 3 tahun 2026. Itu akan mengunci pintu tadi untuk jalan keluarnya Roy dan Dipa ini, sehingga sudah mentok dan harus menghadapi persidangan pembuktian. Apa yang mereka katakan dalam hal bahwa memiliki fakta-fakta, bukti-bukti yang bisa disampaikan di persidangan, silakan saja. Dan ini prediksi kami ya, tidak lama lagi Roy dan Dipa ini ya bakal dijebloskan gitu ya. Kenapa? Nah, kecuali nantinya ada sesuatu yang Pak Joko Widodo mungkin memaafkan, atau ada keputusan dari presiden atau yang apalah ya, macam-macam gitu yang bukan dari berbasis pembuktian di persidangan ya. Jadi kalau pembuktian di persidangan, kami yakin kami ya, dari berbasis analisis ini seharusnya ya Roy Suryo ini bermasalah ya, karena sudah menuduh tanpa ada bukti-bukti. Kalau itu dugaan kami ya, dugaan kami berbasis analisis kami. Namun bisa saja terbebaskan karena hal-hal yang di luar daripada persidangan ya, bisa saja. Tapi itu rasanya berat ya. Yang lebih mendekati adalah Roy Suryo ini
dan Viva Hussein ini akhirnya bisa mendekam di tahanan. Mungkin seperti